Nah, ini yang mengkhawatirkan kita ya. Muhammad Al-Fatih itu pernah mengatakan, senanglah kalian ketika mendengarkan candaan, tawa anak-anak di masjid. Senanglah, lapangkan hati kalian. Kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Para pemirsa CBS TV di mana saja berada, kembali berjumpa bersama kami dalam podcast Ramadan Insan Cendekia Boarding School. InsyaAllah melalui kegiatan-kegiatan yang inovatif di bulan Ramadan pada tahun ini, ICBS TV akan mempersembahkan siaran-siaran yang akan mengundang para ustadz-ustadz yang berkompeten di bidangnya dalam membahas untuk menambah wawasan keilmuan, wawasan keislaman, serta hasanah keilmuan kita dalam kehidupan sehari-hari. Alhamdulillah pada sore hari ini kita telah bersama dengan Ustadz Haji Hanan Putra LCMA. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sudah menjadi langganan kita di podcast karena memang ICBS ini ya identik dengan Ustadz Hanan. Kalau kita pergi ke Mesir, nggak sampai kita di Al-Azhar, nggak sampai rasanya ke Mesir. Yeah. Maka kalau ada yang ceramah di ICBS, nggak mendengarkan suara Ustadz Hanan, rasanya belum lengkap ceramah. Baik para pemirsa CBS TV di mana saja berada, insya Allah pada hari ini kita akan mengangkat sebuah tema yang cukup menarik ini Ustadz, dan bahkan akhir-akhir ini viral di media sosial, seperti berita kehilangan. Telah hilang jemaah dari masjid ini. Karena di akhir-akhir Ramadan jemaah masjid semakin sedikit gitu. Atau juga sebagian ada postingan yang dibuat tentang cerita jemaah atau imam masjid di sebuah kota di Turki yang memfasilitasi setelah sholat di masjid itu imamnya ini membawa anak-anak bermain. Wah, ini tentunya menarik bagi kita, sehingga dari sini kita ingin mengangkat tema bagaimana kita menautkan hati, atau kalau dalam istilah hadisnya Rasul itu terpaut hatinya dengan masjid. Bagi remaja-remaja kita, bagaimana menautkan hati remaja dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang akan kita coba bahas, sehingga menjadi pesan dan kesan insyaallah bagi ayah bunda di mana saja berada yang memiliki anak-anak di usia sekolah, yang tentunya harus sudah kita biasakan lingkungan mereka, kehidupan mereka dengan kehidupan di masjid insyaallah. Baik, langsung saja kita kepada Ustadz Hanan. Kita coba ingin mendapatkan terlebih dahulu gambaran keutamaan-keutamaan seorang pemuda atau seorang remaja atau anak-anak kita yang sudah kita biasakan, sudah kita ikat, sudah kita paut hatinya dengan rumah Allah, atau dalam hal ini tentunya masjid yang kita maksud. Silakan Ustaz. Bismillah, innal hamdalillah wa nusalli ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mari kita melihat potret masjid di zaman Nabi. Jadi kalau kita ingin melihat bagaimana masjid itu secara ideal, tentu kita melihat bagaimana potret masjid itu di zaman Nabi. Jamaahnya itu sepertiga anak-anak. Kemudian sepertiga gitu saja. Mayoritas anak muda, hanya sebahagian kecil yang orang tua. Jadi mayoritas anak-anak. Asyara mubasyirin fil jannah juga begitu. Cuma 2 orang yang orang tua, Abu Bakar dan Umar aja. Kemudian 4 di antaranya itu adalah usia 20-an tahun. Kemudian 4 di antaranya belasan tahun. Ini ketika hadis itu turun, betapa Allah mengapresiasi anak muda. Iya betul. Dan bisa kita bayangkan Nabi SAW mengajak cucunya ke masjid. Hasan Husain itu beda 1 tahun. Ini pendapat dari kalangan fuqaha kita bahwa boleh mengajak anak itu usia 5 tahun ke masjid. Dalilnya apa? Karena Nabi mengajak Hasan dan Husain, Husain itu 5 tahun, Hasan 6 tahun di atasnya.
Kalau dalam Al-Muwatta Imam Malik, itu Imam Malik mengatakan anak usia 7 tahun itu sudah boleh diajak ke masjid, karena hadis Nabi mengatakan alimu auladakum bis-shalah wa huwa abna sab'a sinin, 7 tahun. 7 tahun. Nah, 7 tahun sudah harusnya sudah mengerti adab masjid, sudah mengerti tentang bagaimana tata cara di masjid gitu. Tapi kalau memang lebih muda dari itu, apalagi masih pakai popok, itu tidak kita sarankan ya, karena memang nanti bocor segala macam ya. Tapi kalau sudah 5 tahun, itu masih usia bermain. Ya. Contohnya, misalkan Nabi SAW sedang sholat, itu cucunya naik ke atas punggung Nabi main kuda-kudaan. Ya. Itu luar biasanya Rasul ya, main kuda-kudaan. Hari ini siapa orang tua itu yang mau sedang sholat gitu biasanya? Iya. Dan ditunggukan oleh Nabi sebentar ya, betapa masjid itu ramah anak ya, ramah anak. Ditunggukan sebentar, agak lama Nabi sujud. Setelah sujud ada yang bertanya, Rasulullah, apakah turun wahyu ketika sujud? Oh enggak, kata Nabi. Masalahnya cucu saya nih naik ke atas punggung saya main kuda-kudaan, jadi saya tunggu sebentar sampai dia selesaikan hajat. Iya. Pernah Nabi khutbah, ini kita bisa bayangkan kalau ini terjadi di masjid kita. Nabi sedang khutbah, cucunya ini datang pakai jalabiah warna merah, itu dia menangis cucunya ini. Nabi turun dari atas mimbar Nabi itu kan tangganya ke depan ya. Nabi turun, kemudian Nabi menggendong dua cucunya, ya, yang satu di kanan, yang satu di kiri, dan Nabi melanjutkan khutbah sedang menggendong anak. Coba bayangkan. Kalau ini dicobakan di Masjid Baitur Rahim Padang Kedudukannya, heboh masyarakat ini ya. Betapa masjid itu ramah anak. Begitu juga sholat gitu, saya menggendong anak. Kalau bagi sebagian kalangan awam sekarang aneh itu. Padahal sebenarnya emang itu tadi, karena ramah anak, ibadah kita terlakukan kepada Allah, anak juga termuliakan di hadapan Allah. Sekarang apalagi yang lebih formal daripada khutbah Jumat? Betul. Apa lebih khutbah? Orang kalau ngomong aja itu batal Jumat. Nah sekarang kita banyak kadang membuat satu institusi nggak boleh bawa anak, masjid nggak boleh bawa anak. Ini padahal masjid sangat ramah anak. Bahkan dalam situasi formal sendiri khutbah formal gitu. Nah ini kadang di masjid kita ya ada anak meribut dimarahi, ada dibentak. Kadang dia sudah sholat baik gitu diminggirkan. Ada orang mau masuk nih, minggir. Anak dari tengah itu sudah sampai ke ujung kan gitu. Ini betapa kita hari ini tidak ramah dengan anak. Jadi kalau anak tiap datang ke masjid dimarahi, diusir, pergilah dia di kafe-kafe Soekarno-Hatta. Betul. Maka bergitar apa segala macam. Ditanya kenapa kalian nggak ke masjid? Ketika mereka ke masjid dimarahi, diusir. Nah ini yang mengkhawatirkan kita ya. Muhammad Al-Fatih itu pernah mengatakan, senanglah kalian ketika mendengarkan candaan tawa anak-anak di masjid. Senanglah, lapangkan hati kalian. Kenapa? Berarti ketika nanti jamaah ini sudah meninggal, ada regenerasinya, ada penerusnya. Justru yang kita sedih itu sepi masjid-masjid dari tawa anak. Ketika yang tua-tua ini meninggal, siapa yang melanjutkan lagi? Kami beberapa datang ke masjid di kabupaten, tidak usah saya sebutkan ya. Itu masjid jadi tempat main pingpong anak-anak di sana. Tidak ada lagi sholat di sana, tidak ada lagi berkumandang azan. Kami mampir di sana, kemudian kami kumandangkan azan, itu kaget orang satu kampung. Setelah bertahun-tahun tidak ada azan di situ. Kenapa? Dahulu ada orang tua-tua mereka itu, ada yang sholat, tapi begitu meninggal yang tua-tua ini tidak ada regenerasi. Ini yang kita khawatirkan hari ini, ketika masjid jauh dari anak-anak. Regenerasinya nggak ada. Nah, kemudian gimana anak-anak ini kan meribut, orang terganggu sholat apa segala macam. Ini kan sudah diajarkan oleh Abu Bakar, oleh Umar, itu sudah dibuatkan regulasinya ya. Kalau Abu Bakar itu bolehlah orang tua membawa anaknya itu sholat di sampingnya, sehingga kalau dia anaknya main bisa ditegur langsung oleh bapaknya. Atau gayanya Umar dibuatkan satu tempat khusus ya, di jamiah atau di luar pelataran masjid itu dibuatkan satu tempat khusus, dikasih penanggung jawab di situ. Diawasi di sana sehingga mereka itu ada yang mengurusnya gitu. Ya ada yang diurusnya, jadi mereka tidak meribut. Kan bisa dibuatkan caranya. Tidak serta-merta anak ini meribut langsung diusir kan tidak. Dan itu sebenarnya kewajiban dalam tanda petik kewajiban pengurus masjid jadinya.
Kenapa inisiatif itu jarang muncul kira-kira, Ustaz? Ini kita sayangkan gitu, karena mungkin sebagian masjid kurang ilmu mungkin, atau kecelakaan jadi pengurus masjid, keburu sudah haji tapi pemahaman agama tidak ada. Ya, biasanya yang jadi ketua pengurus masjid itu orang Pak Haji yang sudah kaya, gitu kan, yang bisa bertanggung jawab untuk pembangunan dan sebagainya. Padahal kaidahnya kan jelas. Orang yang ngurus masjid ini ya imarah itu. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir wa lam yakhsha illallah. Orang yang takutnya hanya kepada Allah, itu luar biasa. Nah, sekarang ustadz-ustadz ini atau alim ulama kita itu di bawah pengurus masjid hari ini. Tidak menjadi tempat bertanya atau merujuk dari persoalan masjid, tapi hanya sebagai dai-dai saja. Untuk dipanggil. Dan disabung satu sama lain di mimbar itu. Ya, yang satu menyerang ini, yang satu menyerang ini, diselesaikan oleh pengurus masjid. Coba bayangkan. Ini jadi topik khusus pula nanti dalam podcast kita kayaknya. Disabung penyambungan ulama kayaknya judulnya. Oke, kembali kita kepada mengikat hati anak-anak ataupun remaja-remaja kita ke masjid. Nah, ini kita juga ingin mengetahui sebenarnya, Ustaz, sejauh mana peran orang tua sebenarnya selain dari pengurus masjid yang memang memfasilitasi. Nah, peran orang tua, karena memang yang kita lihat kalau keinginan orang tua sih pasti ada. Cuman kadang orang tuanya itu betul tidak ke masjid. Iya. Gimana Ustaz memandangnya? Ini memang Nabi SAW mengajarkan kita luar biasa. Alimu auladakum bis-shalah wa huwa abna' sab'ah sinin. Ajari anakmu salat kalau sudah 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha, dan pukullah dia itu wahum abna' 10 sinin kalau sudah 10 tahun tidak salat. Wa fariqu bainahum fil madaji', dan pisahkan mereka di tempat tidur. Ini kaidah dasar dalam mendidik anak. Nah, 7 tahun itu sudah boleh dibawa ke masjid. Anak laki-laki ikut bersama bapaknya. Nah, ini menjadi kaidah. Nah, bagaimana kalau bapaknya tidak ke masjid? Di Minangkabau ini dahulu, anak itu diserahkan kepada angku surau. Dititipkan kepada angku surau. Jadi makanya anak laki-laki di Minangkabau itu tidak tidur di rumah. Dia tidak punya kamar ya. Diantarkan ke surau, angku, ini anak saya, ini operasionalnya, ini rotan. Saya titip rotan. Kalau anak saya ini tidak beradab, silahkan dipukul. Itu diserahkan bulat-bulat. Sekarang mana ada orang tua yang seperti itu ya. Jadi diserahkan ke pendidikan surau. Dan pendidikan surau ini berkah luar biasa. Apa yang dididik di rumah Allah ini berkahnya luar biasa. Sekarang kita pisahkan pendidikan ini dari surau, dari masjid. Tidak lagi terintegrasi. Ini bahaya. Di sekolah atau universitas tertua di dunia itu ada di Maroko ya. Namanya Jami'ah Al-Qarawiyun. Itu tercatat di UNESCO, situs warisan dunia itu. Universitas pertama yang diakui di dunia. Itu konsepnya memang di masjid. Al-Qarawiyun itu di masjid. Nah, jadi masjid itu orang belajar di situ. Di Al-Azhar juga begitu. Al-Azhar itu orang belajar di Masjid Al-Azhar. Sampai hari ini masih ada di Haram, di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Namanya Jami'atul Haram Al-Makki, Jami'atul Haram Al-Madani. Belajar di masjid, wisuda di masjid, kegiatan di masjid, semuanya di masjid, dan itu berkahnya luar biasa. Ya, jadi kegiatan pembelajaran dilakukan di masjid. Orang tua-tua kita begitu dahulu. Mereka belajar mengaji, belajar ilmu apa saja di masjid, basile di halaman masjid. Kalau dahulu surau kan, itu anak dikirim ke perantauan ya, karena tradisi kita di Minangkabau ini merantau. Nah, itu sudah siap Ustaz ya, fisik, mental semua udah siap. Itu disiapkan. Ilmu udah siap. Ya, disiapkan. Saya teringat ucapan Pak Gamawan Fauzi dahulu, Mendagri ya. Dia bilang dari 10 tokoh bangsa dahulu 8 diantaranya Minangkabau. Minang. Presidennya Soekarno, wakil presiden, menterinya sekian banyak. Ya. Dan itu didikan surau, didikan masjid. Hasil pendidikan surau. Sekarang tidak ada lagi yang begini. Maka kita lihat jangankan dari 10, dari 50 atau dari 100 tokoh bangsa hari ini, coba sebutkan orang Minang. Paling gubernur Sumatera Barat orang Minang ya. Nah, jadi ini dahsyatnya hasil ini. Kenapa ini tidak dipertahankan? Dan sebenarnya bisa dipertahankan gitu Ustaz. Contohnya nih, masjid yang ada di sekitar sekolah. Itu seharusnya sekolah bisa memanfaatkan. Bahkan kapan perlu sekolah-sekolah itu nggak pun ada musola di dalamnya bisa memanfaatkan masjid. Nah, cuman ini dia
bagaimana pola hubungan antara pengurus masjid dengan pemerintah yang ingin memanfaatkan fasilitas masjid ini. Di situ yang kadang membuat masalah itu, Ustaz. Contoh nih, mohon maaf Ustaz ya, apakah di daerah sini atau tempat lain, kebanyakan masjid itu buka kuncinya pas waktu sholat saja. Gimana pandangan Ustaz kepada pengurus masjid seperti ini? Sebenarnya masjid tidak boleh dikunci. Karena masjid itu banyak fungsi, seluruh aspek kehidupan itu kita itu tersentral di masjid. Maka tidak boleh dikunci. Saya pernah berdebat dengan salah satu pengurus masjid Kenapa Bapak kunci masjid? Alasannya Ustaz, tidak nanti masuk anjing katanya. Nanti masuk anjing. Memang anjing seperti saya ini janganlah ditutup untuk masuk ke masjid. Banyak orang yang mungkin anjing yang mau taubat. Untuk masuk ke masjid jangan ditutup masjidnya. Kan bisa dibuatkan bagaimana caranya supaya jangan masuk binatang. Kalau udah tertutup pintu tapi jangan dikunci, nggak akan masuk binatang, Ustaz. Mana bisa binatang buka kunci gitu ya. Jadi dahulu di zaman Nabi itu begitu. Apa saja ada di masjid. Orang jualan itu sebenarnya dahulu di dalam masjid, tapi karena ada tawar menawar segala macam dipindahkan oleh Nabi di luar. Dokter prakteknya di masjid. Kalau kita lihat Masjid Nabawi, bagian belakang itu ada namanya Bairuha yang dahulu kurma itu tempat rawat inapnya pasien di situ. Jadi orang dirawat di masjid. Ya, di pintu masjid itu pasien taruh meja menerima pendaftaran pasien. Jadi dokter praktek di masjid itu berkahnya luar biasa. Betul. Orang belajar di masjid, tiap tiang itu. Jadi tiang Masjid Nabawi itu masing-masing punya nama. Saya nggak hafal seluruhnya ya. Maksudnya tiangnya itu aja. Itu tiang itu ada tiang ta'lim, ada tiang i'tikaf. Nabi duduk di situ kalau i'tikaf. Nabi duduk situ ngasih ta'lim gitu kan. Jadi ada ceritanya masing-masing itu, dan itu punya fungsi masing-masing. Ini yang tidak kita hari ini tidak kita temukan di masjid. Masjid kita terutama. Kalau di Arab Insya Allah kayaknya masih. Lihat bagaimana misalkan Ali atau siapa yang berantem di rumah pergi ke masjid. Ada yang ada masalah pergi ke masjid. Jadi kalau nyari orang zaman dahulu itu nyari ke masjid, ketemu di masjid itu. Ini karena memang mereka ingin berdamai di masjid atau untuk menenangkan hati mereka? Menenangkan hati. Kalau ada masalah perginya ke masjid. Kalau kita kan hari ini pergi liburan kemana gitu. Orang dahulu ke masjid. Kalau anak-anak muda sekarang ke kafe mungkin. Lihat bagaimana Nabi SAW itu menjadikan masjid sebagai sholat, sebagai ibadah itu ya. Ju'ilat qurrata aini li bis-salah. Allah jadikan qurrata ain, penghias mataku, kebahagiaanku itu adalah dalam sholat. Jadi Nabi kalau agak-agak rusuh itu sholat. Betapa murahnya harga kebahagiaan dengan masjid. Kenapa kita jauh dari masjid? Jadi masuk ke masjid, tenang aja, i'tikaf sebentar aja ya. Tidak mungkin sholat ya. Duduk sebentar aja di dalam masjid. Itu sudah tenang hati. Rumah Allah di situ. Nah ini kita hari ini kenapa tidak tertarik ke masjid? Karena tidak ada yang dicari di masjid. Orang zaman dahulu lapar, di masjid ada makanan. Orang zaman sakit, di masjid ada yang bisa ngobatin. Capek-capek badan, di masjid ada yang bisa mijitin loh. Gitu. Jadi seluruh keinginan itu di cover oleh masjid. Makanya kalau konsep negara atau tata ruang, wilayah itu masjid itu di tengah. Lihat di beberapa negara seperti Kuwait ya, bangun masjid dulu di tengah, nanti perumnas komplek perumahan sekitar itu. Untuk perkantoran gitu. Sekarang masjid kita mengikuti di mana ada lahan yang tersisa. Iya, di situ. Makanya kiblatnya aneh-aneh ya. Jadi seharusnya tata ruang, jalan segala macam itu mengikuti arah kiblat. Betul. Sehingga istilahnya tidak ada yang timpang-timpang masjidnya begitu. Kalau kita sekarang di mana ada tanah, ada segitiga bersisa, itu baru dijadikan masjid. Gitu. Dan coba lihat zaman dahulu di Masjidil Haram atau Masjid Nabawi, mana bangunan yang paling dekat ke masjid itu bangunan paling mahal. Kita hari ini mana yang bangunan paling dekat pasar itu paling mahal. Padahal pasar itu justru tempat yang disukai setan. Itu dua hal yang berbeda antara pasar dan masjid itu ya. Coba lihat kalau kita umroh. Kita cari hotel yang dekat paling pasar. Yang paling mahal itu yang dekat masjid. Kalau kita umroh itu. Cuman kalau jemaah kita lebih mau yang dekat pasar. Oke, menarik Ustaz. Kemudian di sesi yang ini
kita ingin juga Ustadz mengungkapkan bagaimana ini kan tadi seperti kata Ustadz mengsentral pelayanan ini di masjid ini. Jadi semua harus dimaksimalkan. Kita teringat di salah satu di penjuru negeri kita di Yogyakarta ada Masjid Jogokarian namanya. Nah, ini salah satu mengoptimalkan pelayanan dalam masjid. Ini kan sebenarnya persis seperti yang dilakukan oleh Jogokarian itu, yaitu menolkan kasnya. Nah, ini bagaimana manajemen keuangan di masjid dalam rangka memaksimalkan pelayanan khususnya untuk anak-anak atau regenerasi yang akan dijadikan pengurus masjid ke depannya ini Ustaz. Mereka itu ingin segera menyampaikan manfaat dari orang yang berinfak. Ini orang infak untuk fakir miskin, segera disampaikan. Jadi tidak ditunggu besok lagi. Dan itu betul yang sebagaimana Nabi, kalau engkau sore jangan tunggu pagi, jangan tunggu sore, segera Nabi itu gelisah kalau misalkan ada 3 dirham di dalam sakunya yang belum dibelanjakan kepada orang mau diinfakkan gitu ya. Dan itu Jogokarian itu makanya saldonya 0, yang berinfak langsung diberikan. Dimanfaatkan yang seperti ini. Nah, kita ini kelemahan pengurus masjid, bangga dengan saldo yang banyak. Anak yatim, telantar segala macam. Kita umumkan saldo anak yatim 28 juta, 35 juta. Saldo anak yatim banyak. Anak yatim sebelah masjid terlantar. Itu bagaimana pertanggungjawabannya? Itu mengelola harta anak yatim itu surga neraka loh. Kalau betul dapat surga, kalau salah-salah itu bahaya. Sama seperti memasukkan api ke dalam perut kita itu. Jadi jangan salah-salah ya. Gitu juga tentang manajemen masjid ini ya. Jadi kenapa kita harus bangga dengan saldo yang banyak ya? Tapi orang sekitar kita ini telantar. Kenapa masjid begah sementara orang sebelah rumah kita segala macam makan aja susah. Itu disampaikan oleh Nabi. Tidak beriman orang yang bertetangga dengan kita ya. Kita bisa tidur dalam perut kenyang, mereka tidur dalam kondisi kelaparan. Kita tahu. Dan itu banyak hari ini. Betul. Nah, masjid harusnya memberikan contoh itu. Ini orang kelaparan sekitar masjid. Saya pernah datang ke beberapa masjid yang kubahnya emas, tapi orang di luarnya minta-minta kan gitu, mengemis. Pernah ketemu gitu? Tidak usah kita sebutkan ya. Ada yang seperti itu, masjidnya megah, tapi di luarnya orang minta sedekah. Ada orang susah kehidupannya, masyarakatnya pengangguran. Kenapa tidak dikumpulkan oleh masjid, dibuat satu sentral kegiatan gitu? Jadi sebenarnya selain bisa untuk itu tadi Ustaz, pemberdayaan bagi masyarakat orang-orang kurang mampu, sebenarnya dana masjid itu kan juga bisa dipakai untuk menyemarakkan dalam rangka itu tadi regenerasi. Contoh yang Ustaz, contoh konkret. Bisa tidak dibuat pelatihan remaja masjid ini gitu kan, dananya diambil dari infak masjid orang saat datang ke masjid itu, kan bisa saja sebenarnya. Nah, tapi memang jarang dilakukan hal seperti itu. Ini kita mencontoh Muhammadiyah itu di mana-mana masjid Muhammadiyah pasti ada unit usaha. Itu orang digerakkan di situ. Di masjid kita di Ansarullah juga begitu, ada kedainya, ada rukonya, ada sekolahnya, ada panti asuhan. Ini luar biasa Muhammadiyah dalam menggerakkan masyarakat gitu. Harusnya seperti itulah fungsi masjid. Terintegrasi dengan ekonomi masyarakat, dengan kegiatan masyarakat. Harusnya begitu. Ini dibuat pelatihan, ini remaja dikumpulin nih, dikasih pelatihan, ayo nih. Ini project ini kembangkan gitu. Ini orang wakaf kepada Muhammadiyah tanah. Ini tanah mau diapain nih? Jadikan kebun. Dilatih orang untuk berkebun, untuk tambah ikan, untuk peternakan dan lain sebagainya. Itu luar biasa. Idealnya memang seperti itu gitu Ustaz. Ketika orang 5 kali sehari semalam datang ke masjid gitu ya, kemudian satu sama lain saling bertemu 5 kali sehari, tidakkah mungkin mereka bertegur sapa? Pasti mereka pernah duduk bercerita, Pak kerja di mana? Pak bisnis apa? Oh saya kebetulan distributor ini. Oh saya penyaluran ini. Sudah bekerja sama mereka. Betul. Timbullah jaringan bisnis di situ. Nah, ini luar biasa Allah ciptakan. 5 kali kita bertemu dengan orang tersebut, masa enggak cuma sekedar ibadah aja? Betul. Pasti akan ada manfaat-manfaat lain yang terasa gitu Ustaz ya. Oke, kembali kita ke topik kita Ustaz juga tentang anak-anak itu tadi. Jadi jika manajemen pengelolaan masjid itu sudah dilakukan dengan baik, maka kita yakin justru masjid ini akan menjadi magnet bagi bukan hanya orang tua untuk beribadah, tapi bagi anak-anak untuk bermain. Nah, ini bagaimana Ustaz pemahaman kita dalam memberikan ruang kepada anak-anak untuk
bukan bermain sebenarnya, tapi lebih kepada mereka itu merasa nyaman di masjid gitu. Gimana kira-kira tipsnya, Ustaz? Tentu saja kita harus menerima anak-anak, kehadiran anak-anak ini. Jadikanlah masjid kita itu masjid ramah anak. Diterima kehadiran mereka itu, diapresiasi kehadiran mereka itu. Anak kecil ya, untuk pergi sholat subuh itu perjuangan berat itu. Iya, betul. Diapresiasi gitu, dipuji gitu ya. Anak kecil kan itu dikasih hadiah. Saya ingat ada pengurus masjid di Mesir ya. Dia selalu di dalam kantong jalabiahnya itu, jubahnya itu ada permen. Ada permen ya? Untuk anak-anak. Sederhana, Ustaz, ya, permen. Sederhana. Jadi ketika anak itu salam sama dia, salam tempel ada permen. Saya juga pernah dikasih, walaupun saya udah dewasa ya, saya dikasih permen. Itu luar biasa, dia mengapresiasi anak-anak yang ke masjid ya. Kemudian di masjid itu ya ada lapangan ya. Jadi masjid kita hari ini mungkin karena kurang lahan segala macam ya. Masjid itu sebenarnya harus ada lapangan di luar. Lapangan itu berfungsi untuk anak-anak. Mungkin dia bermain di situ, mungkin dia ada kegiatan remaja yang sifatnya outdoor atau segala macam. Silakan, atau mungkin bela diri. Nah, lapangan itu kalau konsep Islam itu ada gedung pemerintahan, ada masjid, ada lapangan, ada pemakaman. Kemudian di sekitarnya itu baru perumahan. Itu konsepnya. Jadi di apanya itu ada lapangan di sana. Sehingga anak-anak itu ada tempat bermain. Mungkin di rumahnya halamannya kurang luas. Maka dia pergi ke depan masjid. Otomatis di masjid ketika azan berkumandang, sholat mereka. Pasti sholat. Apalagi kegiatannya di dalam masjid ya, dan terbiasa untuk menjaga adab dari kata-kata barangkali, karena mereka menyadari kita lagi di masjid nih, nggak mungkin kata-kata sembarangan. Betul. Ya. Nah, berarti adabnya juga diperhatikan. Dan jamaah aktif menegur dengan kasih sayang. Nah, ini di masjid Allah tidak boleh begitu ya. Jadi seluruh jamaah itu bisa menegur, mengawasi pendidikan anak ini. Jadi ketika mereka berada di masjid, ya mereka diapresiasi. Itu yang lebih penting. Nah, berhentilah kita mengusir anak-anak kita dari masjid. Ya. Kalau sudah dia ke masjid, alhamdulillah. Kita apresiasi. Bahkan kapan perlu diberi apresiasi seperti itu tadi, saya dikasih hadiah gitu ya. Bukan malah mengusirnya. Baik, alhamdulillah. Luar biasa ini pembahasan kita bersama Ustadz Hanan, para pemirsa CBS TV di mana saja berada. Selain menimbulkan motivasi kepada kita untuk mengikat hati anak-anak kita, para remaja, para pemuda dengan masjid ataupun dengan rumah Allah, tentunya kita juga diberikan pemahaman bagaimana idealnya kita dalam mengelola masjid sebagai pusat peradaban, bukan hanya sebagai tempat ritual ibadah yang kita lakukan. Nah, hal ini tentunya akan sangat bermanfaat bagi kita jika kita semua bisa juga menjadi pioner, menjadi pelopor dalam contoh dan teladan bagi anak-anak kita, menjadi orang-orang yang dekat dan terpaut hatinya dengan masjid. Terima kasih. Baik, barangkali mungkin itu Ustaz ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi inspirasi Ustaz, karena memang yang sering terjadi, yang banyak kita alami, kita hanya datang ke masjid tepat pada 5 waktu saja untuk menunaikan ibadah kepada Allah, bukan lagi kita menjadi orang yang memikirkan bagaimana idealnya masjid ini, bagaimana kita menggait hati anak-anak kita, remaja, para pemuda, juga bahkan orang tua, agar mereka mencintai masjid, agar mereka dekat dengan masjid. Nah, dengan tausiah, dengan diskusi yang kita lakukan pada sore hari ini, insya Allah memberikan inspirasi bagi kita semua, terutama bagi pemirsa CBS TV di mana saja berada. Barangkali itu yang bisa kita bahas pada sore hari ini. Kita ucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Kita tutup dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.